Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan salah satu proyek website, yaitu tentang portal berita online. Kalau teman-teman suka baca berita online, mungkin familiar dengan website seperti detik.com, kompas.com, Kumparan, dan masih banyak lagi portal berita online yang ada di luar sana. Nah, jadi website ini kurang lebih seperti itu, cuman tema utama website ini tuh tentang teknologi. Nah, oke, langsung saja kita cek satu persatu mengenai website portal berita ini. Oke, yang pertama, ini adalah halaman utama websitenya. Paling atas di sini ada keterangan bahasa ya, keterangan bahasa, dan di sini ada tanggal sekarang, dan paling kanannya ada info media sosial. Selanjutnya di sini ada nama websitenya. Kalian juga bisa menyesuaikan. Contohnya di sini mau diganti jadi kompas.com, itu juga bisa ya. Di sini ada space iklan, bisa kalian gunakan untuk Google AdSense. Dan di bawahnya di sini ada menu-menu artikel berdasarkan kategori. Di kanan ada pencarian. Ya, di sini kita bisa mencari artikel, dan pencarian ini juga sudah dilengkapi auto complete. Jadi teman-teman tinggal ketik aja kata kuncinya gitu. Contohnya saya ketik Oppo. Nah, jadi nanti dia akan mengasih rekomendasi artikel yang ada kata kuncinya tentang Oppo kayak gitu. Di bawah di sini yang gerak-gerak ya, atau slide, itu namanya headline berita atau berita utamanya. Jadi kalian bisa mengubah nanti di dashboard adminnya untuk artikel apa aja yang akan ditampilkan di headline berita. Ya, contohnya mungkin di headline itu kalian bisa taruh artikel yang lagi trending, yang populer, atau yang lagi viral, kayak gitu bisa ya. Di bawahnya lagi di sini ada berita terbaru sesuai urutan penulisan artikel. Di sini ada 3 artikel, dan paling kanan di sini ada breaking news. Sebenarnya ini breaking news juga hampir sama dengan headline ya, cuman di sini cuma menampilkan judul beritanya aja. Kalian juga bisa menyesuaikan judul artikel beritanya sesuai dengan keinginan kalian. Di bawahnya lagi ada artikel berdasarkan kategori. Kalau di sini kategorinya itu tentang tutorial. Di bawahnya ada space iklan lagi, space iklan untuk Google AdSense. Jadi di halaman depan itu ada 2 space iklannya. Ya. Di paling bawahnya juga sama, ada berita mengenai kategori gadget, di mana di sini hanya menampilkan 6 artikel terbaru, dan di bawahnya juga ada games di sini ya. Kurang lebih di sini juga ada sekitar 6 artikel mungkin. Tinggal di klik-klik aja slide-nya sih kayak gitu. Paling bawah di sini ada hak cipta dan tema portal beritanya ya, seperti yang saya singgung tadi di awal bahwa website ini tuh temanya tentang teknologi. Dan di paling kanan di sini ada redaksi, pedoman, disclaimer, dan juga kontak yang bisa kalian atur juga nanti di halaman adminnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke detail beritanya ya. Jadi kalian tinggal klik judulnya atau baca selengkapnya juga, itu sudah bisa. Baik, jadi ini adalah halaman detail beritanya, di mana di sini ada judul artikel ya. Contohnya di sini 5 tren bahasa pemrograman yang wajib dikuasai di tahun 2022. Lalu ada info penulisnya siapa dan kapan artikel ini ditulis. Nah, di bawahnya kalian juga bisa share ke media sosial untuk artikelnya. Nah, di bawahnya juga di sini ada foto utama artikelnya dan ada keterangan fotonya. Di bawahnya tentunya ini adalah isi ya, atau isi artikelnya yang ingin kalian sajikan kepada
pengunjung websitenya. Paling bawah di sini juga ada tags ya. Di sini ada 2 tags, yaitu ada berita terbaru dan berita teknologi. Di bawahnya ada tentang penulis, dan di sini juga ada keterangannya ya, penulis di Al-Fatih Dep sejak 20 November 2021. Di sini juga kalian bisa lengkapi dengan foto penulisnya, bisa diubah juga di halaman admin. Di bawahnya ada berita terkait. Jadi berita terkait ini tuh artikel yang telah ditulis oleh artikel di sininya, di detail beritanya. Paling kanan di sini ada berita terbaru sama dengan yang ada di depan tadi. Jadi berdasarkan urutan penulisannya ya kalau yang di sini. Sekarang kita coba masuk ke salah satu kategori ya. Jadi di sini saya ambil contohnya mengenai game. Nah, di menu ini ada artikel yang temanya itu tentang game ya. Jadi semuanya di sini artikelnya itu tentang game. Hampir sama dengan halaman utama. Di sini juga ada headline beritanya. Misalkan di artikel game sekarang yang lagi hype atau lagi trending itu apa, kalian bisa taruh artikel utamanya tuh di sini ya. Jadi bisa di next juga kayak gini. Cuman ini untuk headline beritanya tampilannya agak berbeda ya dengan yang di halaman utama. Di bawahnya tentunya di sini ada artikel mengenai game sesuai dengan urutan penulisan. Di paling kanan di sini ada berita terbaru ya. Untuk menu-menu lainnya hampir sama sih seperti di berita, internet, gadget, sains, tutorial, video. Nah, yang agak sedikit berbeda itu di menu image. Nah, kalau di menu image di sini tuh sebenarnya sama aja isinya artikel. Yang agak sedikit berbedanya itu untuk fotonya di sini tuh bisa lebih dari 1. Jadi kalau di artikel yang biasanya itu foto utamanya hanya 1, tapi kalau di menu image ini fotonya bisa banyak ya, atau lebih dari 1 lah. Nah, bisa di next seperti ini, dan isi artikelnya juga beda. Contohnya di sini ada keterangan fotonya, keterangan artikelnya. Lalu di sini ada fotografernya siapa dan sumbernya, contohnya di sini dari Tribun kayak gitu. Di bawahnya kalian juga di sini bisa melihat artikel berdasarkan penulisnya ya. Jadi kalian juga bisa melihat artikel apa aja sih yang telah ditulis contohnya oleh akun ini. Nah, di sini lumayan banyak gitu artikel yang sudah ditulis oleh akun. Baik, jadi mungkin itu saja fitur pada tampilan utama website. Sekarang kita coba masuk ke halaman dashboard adminnya atau untuk pengelola kontennya. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard adminnya. Untuk masuk ke aplikasi, kalian bisa memasukkan email dan password ya. Nah, role pada sistem ini juga ada 3, yaitu ada admin, penulis, dan juga editor. Untuk admin itu bisa mengakses semua menu ya, jadi hak aksesnya itu penuh atau full. Sedangkan kalau penulis, dia itu hanya mengetik artikel saja. Untuk editor, dia mempunyai hak akses untuk mengubah artikel. Sekarang kita coba untuk adminnya dulu ya. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard adminnya ketika saya masuk dengan menggunakan email dan password dengan role-nya admin, dimana ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini dikasih keterangan artikel yang tipenya itu masih draft, ada yang sudah publish, dan ini ada artikel mengenai image ya atau foto. Lalu di sini ada user ya, user yang ada di aplikasi ini itu ada 3. Yang saya masukkan cuma baru 3.
Sekarang kita coba langsung masuk aja ke menu post. Nah, di menu post atau artikel di sini ada menu semua post ya. Jadi menampilkan semua post, ada judulnya, ada penulisnya siapa, kategorinya apa, tanggal atau waktu di inputnya artikel, lalu statusnya apa ya. Jadi kalau publish berarti artikelnya itu sudah ada di halaman depan. Contohnya ini ya, yang terbaru 5 tren bahasa pemrograman, ada artikelnya itu di paling depan di sini. Selanjutnya di sini ada tambah baru ya. Jadi di sini kalian bisa menambahkan artikelnya di sini. Dimana ada judul, ada teaser, ada konten, dimana untuk menulis konten ini juga sudah dilengkapi dengan text editor ya. Jadi untuk ngetiknya itu enak. Dilengkapi di sini ada kategori dan subkategori juga, lalu ada teks, lalu ada thumbnail atau foto utama yang ada di sini. Selanjutnya ada deskripsi foto, lalu di sini ada publish ya. Jadi simpannya itu mau sebagai draft dulu atau untuk publikasi. Nah, kalau role-nya itu penulis, otomatis dia tuh akan disimpan sebagai draft dulu, dan yang akan mempublikasikannya itu admin atau editor. Untuk menunya di sini standar sih, jadi ada tambah, ubah, dan hapus. Sekarang kita coba cek dulu kalau misalkan di editnya itu kayak gimana. Nah, jadi ini adalah tampilan edit aplikasinya ya, atau edit artikelnya. Nah, kalian juga di sini bisa ubah. Ini contoh sederhananya. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu kategori. Nah, untuk kategori di sini kalian bisa memasukkan lumayan banyak gitu ya untuk kategorinya. Dimana di sini untuk isinya ada nama dan slug. Jadi slugnya itu di sini nanti contohnya kalau game, nah jadi slugnya itu kayak di sini kayak gitu. Untuk fiturnya hampir sama ya, jadi standar aja tambah, ubah, dan hapus. Selanjutnya ada tag. Nah, jadi tag ini tuh kalian bisa mengelola tags apa aja yang akan dimasukkan di setiap artikel. Contohnya kita pilih salah satu artikel dulu. Nah, di sini kan ini tagnya cuma satu, ada berita teknologi aja kayak gitu. Selanjutnya ada menu foto ya, atau image di menu yang ini, yang image. Jadi yang bedanya itu hanya di bagian upload fotonya aja ya. Jadi kalau di artikel biasa upload fotonya hanya satu, tapi kalau ini bisa lebih dari satu. Dan juga ada informasi mengenai detail foto seperti sumber, fotografer, dan caption fotonya. Sekarang kita coba cek dulu ya. Kita coba ubah di artikel yang sudah tersedia. Nah, jadi kalau diubah itu nanti fotonya itu ada di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke menu breaking news. Nah, jadi kalau menu breaking news itu ini di tiap kategorinya ya. Sekarang kita coba lihat di bagian game. Nah, seperti ini nih. Jadi kalian bisa mengubah untuk breaking newsnya. Selanjutnya ada headline. Headline di sini juga berdasarkan kategori. Contohnya kalian pengen mengubah yang ada di sini nih, headline berita utama di kategori gamenya. Nah, maka kalian bisa mengubah atau menambah, menghapusnya di sini. Nah, di sini untuk headline-nya baru 2. Selanjutnya ada menu pages ya. Jadi pages di sini kalau kalian cek di paling bawah ada redaksi, pedoman, disclaimer, dan kontak. Nah, kalian bisa mengubah kontennya atau isinya di bagian ini. Nah, jadi ini hampir sama seperti ini ya. Untuk pedoman, disclaimer, dan kontak hampir sama. Selanjutnya ada menu pengguna.
di sini ada semua pengguna menampilkan siapa aja sih yang berkontribusi gitu di portal berita ini. Contohnya di sini ada 3 user ya, ada admin, penulis, dan editor. Di sini juga ditampilkan sudah berapa artikel yang udah dia tulis. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau fotonya diubah ya ini bukan pakai inisial lagi gitu. Kalian juga bisa tambah user baru ya, dimana role-nya ini cuma ada 3, admin, editor, dan penulis. Di menu profile di sini kalian bisa ubah profil, foto profilnya, lalu informasi akun, dan juga ubah password ya kalau mau diubah passwordnya. Berikutnya ada pengaturan, dimana pengaturan ini ada 2, ada breaking news dan headline. Ya, jadi pengaturan di sini tuh headline breaking newsnya yang ada di halaman utama ini dan ini nih. Jadi kalian bisa ngaturnya tuh di situ. Oke, gitu aja mungkin untuk hak akses admin ya. Sekarang kita coba login dengan hak aksesnya itu penulis. Oke, di sini saya sudah masuk sebagai Valeria Luna ya, dimana di sini dia role-nya itu sebagai penulis. Di dashboardnya di sini ada tampilan post, draft, publish, dan foto sesuai artikel yang dia tulis. Dimana di menu postnya itu menunya cuma ada 2 ya, semua post. Dimana semua postnya itu di sini menampilkan artikel berdasarkan yang dia tulis. Karena dia belum menulis artikel, makanya di sini masih 0. Selanjutnya ya dia di sini juga bisa tambah artikel baru, dan untuk publishnya di sini hanya sebagai draft aja gitu. Jadi ketika dia nulis gak langsung tampil di halaman utamanya, tapi nanti akan diubah dulu oleh editor, sehingga kalau editor udah merasa fix nanti dipublikasikan baru muncul di halaman utamanya. Untuk foto juga sama, cuman bisa tambah. Lalu di bagian pengguna ya hampir sama ya dengan tadi, bisa ubah nama, email, dan juga ubah password. Oke, itu aja untuk role penulis role-nya penulis. Selanjutnya kita coba login dengan role-nya itu editor. Oke, sekarang kita sudah masuk ke role-nya editor ya, namanya John. Dimana di tampilan dashboardnya di sini ada informasi mengenai post yang draft itu ada berapa, yang publish ada berapa, dan jumlah artikel foto itu ada berapa. Nah, di menu post, kalau editor itu dia gak bisa nambah berita. Tugasnya dia itu hanya mengubah artikel apabila dari penulis itu ada yang masih kurang gitu. Jadi kayak ngerevisi lagi tapi dia yang benerin. Nah, jadi kalau role-nya itu editor, di sini publish-nya ada 2 ya, simpan sebagai draft atau untuk publikasi. Jadi kalau editor sudah klik publikasi atau admin, nanti artikelnya itu akan muncul di halaman utamanya. Untuk foto juga sama, dia hanya bisa ubah aja. Untuk di menu pengguna juga sama ya. Di sini ada mengubah informasi akun dan juga ubah password. Nah, mungkin gitu aja ya mengenai 3 role atau di dashboard adminnya yang saya jelaskan. Oke ya, jadi kalau teman-teman sudah punya website portal berita, mungkin agak sedikit kurang ya kalau misalkan tidak ada statistik seperti jumlah pengunjung, lalu artikel yang paling banyak dibaca itu artikel apa aja. Nah, untuk mengakalinya, teman-teman bisa pakai Google Search Console dan juga
Google Analytics ya, dimana Google Search Console dan Analytics ini tuh memang sangat bermanfaat sekali untuk website portal berita, dimana untuk Search Console di sini, kalau misalkan teman-teman baru buat website dan sudah di-online-kan, supaya dapat terindeks di Google, teman-teman harus mendaftarkan dulu ke Google Search Console. Lalu di Analytics juga sama, nanti teman-teman bakal kelihatan misalkan jumlah pengunjung itu paling banyak dari negara mana, lalu artikel apa aja yang paling banyak dibaca, seperti itu ya. Jadi lebih enak untuk statistik itu pakai dari Google gitu ya. Oke, selain website portal berita, teman-teman juga bisa menggunakan website ini sebagai blog pribadi ya. Jadi kalau teman-teman suka nulis dan pengen punya penghasilan tambahan dari Google AdSense, nah maka kalian juga bisa memanfaatkan website ini untuk kebutuhan tersebut. Oke, mungkin gitu aja ya mengenai presentasi atau demo project dari saya. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan project ini dan ingin dikembangkan lebih lanjut, teman-teman bisa baca di deskripsi aja. Kalaupun teman-teman pengen ada penambahan fitur atau ada request apapun, itu bisa ya, tinggal baca aja di deskripsi. Untuk project ini tuh saya buat pakai framework Laravel untuk backend-nya, dan untuk front-end-nya itu pakai Bootstrap ya. Oke, mungkin gitu aja presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini mungkin dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.